Pada suatu malam, Harun ar-Rasyid yang kala itu merupakan seorang khalifah dari kalangan dinasti Bani Abbasiyah merasakan kebosanan yang amat mendalam di dalam dirinya. Ia bosan terhadap kekuasaan yang diperintahnya. Ia bosan dengan penghormatan orang lain terhadapnya yang kadang-kadang hanya berupa kepalsuan semata. Ia pun kemudian memanggil seorang wazirnya yang bernama Fazal Barmaki. Di hadapan wazirnya tersebut, ia mengatakan bahwa bawalah aku kepada seseorang yang bisa menunjuki tentang siapa jati diriku yang sebenarnya. Sang wazir pun kemudian membawa Harun ar-Rasyid ke seseorang yang bernama Sofyan al-Unainah. Sesampainya di rumah Sofyan al-Unainah, sang wazir pun mengetuk pintu rumahnya. "Siapa yang ada di luar?" kata Sofyan, pimpinan kaum muslimin. Sofyan pun dengan tergesa-gesa menjawab, "Kenapa Tuan mesti repot-repot datang mengunjungi rumahku? Padahal cukup kabari aku dan keesokan harinya aku akan datang ke istana Tuan." Mendengar jawaban Sofyan al-Unainah ini, Harun ar-Rasyid mengatakan kepada wazirnya, "Bukan orang yang seperti ini yang aku maksudkan. Ia sedang menjilatku sebagaimana kebanyakan orang-orang yang lain." Sang wazir pun kemudian kebingungan, siapa orang yang pas untuk bisa ditemui oleh Harun ar-Rasyid sesuai dengan harapannya. Akhirnya teringatlah seseorang bernama Fudail bin Iyad yang rumahnya tidak jauh dari kediaman Sofyan al-Unainah. Berangkatlah mereka berdua ke kediaman Fudail bin Iyad. Sesampainya di sana, sang wazir pun kembali mengetuk pintu rumah Fudail. "Siapa di luar sana?" kata Fudail, pimpinan kaum muslimin. "Untuk urusan apa datang ke rumahmu dan apa yang mesti aku lakukan untukmu?" Wazir pun kemudian menjawab, "Engkau tahu apa yang semestinya dilakukan oleh seorang warga negara kepada pimpinannya." Fudail kemudian menanggapi hal itu, "Pergilah, aku sedang tidak mau diganggu oleh siapapun." Sang wazir pun penasaran, "Apakah aku tidak boleh menemuimu bersama pimpinan kaum muslimin, sedangkan ia sangat membutuhkanmu?" Fudail kemudian menjawabnya kembali, "Lakukanlah apa yang mestinya engkau lakukan." Akhirnya dengan terpaksa wazir membuka pintu rumah Fudail bin Iyad. Namun kali ini Fudail mematikan lampu rumahnya karena ia tidak ingin dilihat wajahnya oleh mereka berdua. Ketika sang wazir dan Harun ar-Rasyid memasuki rumah Fudail, Harun ar-Rasyid kemudian mengulurkan tangannya kepada Fudail bin Iyad, dan Fudail bin Iyad pun menanggapi uluran tangan tersebut. Namun di sini Fudail berkata, "Mulus dan lembut sekali tangan ini. Mudah-mudahan kelak tangan ini bisa menghindari api neraka." Mendengar perkataan daripada Fudail bin Iyad ini, Harun ar-Rasyid kemudian terkagum dan menangis seketika atas apa yang dinyatakan oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad pun kemudian mendoakan Harun ar-Rasyid. Dan di sini Harun ar-Rasyid meminta Fudail bin Iyad untuk memberikan nasihat kepada dirinya. Sebelum menasihati Harun ar-Rasyid, Fudail bin Iyad terlebih dahulu menceritakan bahwa dahulu leluhurmu, paman Nabi Muhammad SAW pernah meminta kepada Nabi Muhammad, "Jadikanlah aku pemimpin bagi sebagian umat manusia." Nabi Muhammad kemudian menjawab, "Paman, barusan saja aku telah menjadikanmu sebagai pemimpin untuk dirimu sendiri." Sebagian memahami perkataan Nabi ini bahwa sebentar saja mematuhi perintah Allah itu lebih baik daripada dipatuhi oleh seluruh umat manusia. Karena bagi Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan itu akan menjadi sumber penyesalan pada hari kebangkitan kelak. Semakin penasaran Harun ar-Rasyid dibuatnya, hingga ia mengatakan, "Teruskan lagi, wahai Fudail bin Iyad."
Akhirnya Fudail pun melanjutkan melalui sebuah kisah seorang khalifah di masa dinasti Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz, sesaat setelah ia dilantik sebagai khalifah. Umar bin Abdul Aziz ketika selesai dilantik sebagai khalifah memanggil 3 orang untuk menghadapnya. Yang pertama adalah Salim bin Abdullah, yang kedua Raja bin Hayat, dan yang ketiga adalah Muhammad bin Ka'ab. Di hadapan mereka, Umar bin Abdul Aziz menyampaikan kegundahan hatinya tentang jabatan khalifah yang baru saja diembannya. Bagi Umar bin Abdul Aziz yang menyampaikan kepada mereka, "Katakan kepadaku, apa yang harus aku lakukan? Aku tahu bahwa jabatan yang tinggi ini adalah cobaan, meski oleh sebagian orang dianggap sebagai anugerah." Salah seorang dari mereka kemudian menanggapinya, "Bila ternyata Tuhan takut terhadap hukuman yang Allah berikan kepadamu kelak jika engkau tidak menjadi pemimpin yang baik, maka hendaklah engkau memandang setiap muslim yang lanjut usia seperti engkau memperlakukan ayahmu. Dan perlakukanlah muslim yang lebih muda darimu seakan-akan mereka seperti saudaramu. Dan sayangilah anak-anak muslim sebagaimana engkau menyayangi anakmu sendiri. Perlakukanlah mereka sebagai ayah, sebagai saudara, dan sebagai anak." Teruskan lagi, semakin penasaran Harun ar-Rasyid terhadap Fudail bin Iyad. Fudail pun kemudian melanjutkan, "Engkau mesti menjadikan negeri-negeri muslim seperti rumahmu sendiri, dan para penduduknya seperti keluargamu sendiri. Kunjungi ayahmu, saudaramu, dan anak-anakmu. Berbuat baiklah kepada mereka semuanya. Yang aku khawatirkan adalah wajah tampanmu ini akan hangus terbakar api neraka bila mana engkau tidak melaksanakannya. Takutlah kepada Tuhanmu dan laksanakanlah semua perintahnya," kata Fudail bin Iyad. "Berhati-hatilah dan bersikaplah bijaksana, karena pada hari kebangkitan kelak Allah akan meminta pertanggungjawabanmu mengenai setiap muslim yang ada. Dan dia akan memberitahu apakah engkau telah berlaku adil terhadap mereka semua atau tidak. Jika ada seorang wanita sepuh yang tidur dalam keadaan lapar, pada hari itu dia akan menarik pakaianmu dan akan memberi kesaksian yang memberatkan dirimu." Seketika Harun ar-Rasyid menangis terseduh-seduh yang membuat Wazir terkaget-kaget, sehingga Wazir tersebut menyampaikan sesuatu kepada Fudail bin Iyad. "Hai Fudail, tidak tahukah siapa yang ada di hadapanmu ini? Ia adalah seorang khalifah, seorang pimpinan kaum muslimin yang baru saja telah engkau buat nangis terseduh-seduh." Fudail kemudian menanggapi pernyataan daripada wazir tersebut, "Diamlah wahai Haman. Engkau memanggilku Haman, seseorang yang menemani Fir'aun. Bukankah itu berarti engkau memanggil khalifah itu sebagai Fir'aun?" Mendengar hal ini, Harun ar-Rasyid semakin menjadi-jadi tangisannya, dan namun perlahan Harun ar-Rasyid mulai mengontrol emosinya, mulai mengontrol tangisannya, sehingga perlahan tangisannya itu mulai terhenti. Sesaat setelah terhenti tangisan tersebut, Harun ar-Rasyid kemudian bertanya kepada Fudail bin Iyad, "Apakah engkau mempunyai hutang yang belum terlunaskan?" Fudail ngejawab, "Iya, aku punya hutang, yaitu hutang kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dia memaksaku untuk melunasinya, maka celakalah aku, habislah aku." "Maksudku," kata Harun ar-Rasyid, "apakah engkau punya hutang kepada sesama manusia?" Fudail pun kemudian menjawabnya dengan amat sangat tegas, "Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan aku, mengaruniakan aku dengan segala rupanya, sehingga aku tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan keluh kesahku kepada para abdi-abdinya."
Kemudian Harun ar-Rasyid meletakkan sekantong yang berisi 1.000 dinar di hadapan Fudail bin Iyad. Harun mengatakan, ini adalah uang yang halal dari warisan ibuku. Wahai pemimpin kaum muslimin, kata Fudail bin Iyad, nasihat yang aku sampaikan kepadamu tadi ternyata sia-sia. Engkau telah mengulangi kembali kekeliruan dan kejaliman. Kekeliruan yang mana, kata Harun ar-Rasyid? Fudail kemudian menjelaskan, barusan saja aku mengajarkanmu untuk bisa kembali kepada keselamatan, sementara kau malah menggiringku ke dalam godaan. Inilah sebenar-benarnya kekeliruan. Kan sudah kukatakan tadi, berikan apa yang kau miliki itu kepada orang yang berhak menerimanya. Engkau malah memberikannya kepada yang tidak berhak menerimanya. Sia-sia berarti apa yang kunasihati tadi kepadamu. Setelah itu, kemudian Fudail bin Iyad melempar karung yang berisi 1.000 dinar itu keluar pintu bersamaan dengan diminta perginya sang wazir dan Harun ar-Rasyid dari kediaman Fudail bin Iyad.